Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Oke, hari ini kita belajar mata pelajaran fikih ya. Dimana terima kasih sudah disetting untuk infokusnya. Hari ini kita akan belajar tentang penyembelihan hewan kurban. Oke. Sebelumnya saya akan absen dulu ya. Yang pertama, Dewi Cahaya. Yang kedua, Muhammad Ridwan. Hadir. Yang ketiga, Muhammad Khairuddin. Hadir. Yang keempat, Isti Amila Rahmat. Yang kelima, Siti Salma. Yang keenam, Yuda Abdiansyah. Hadir. Oke, masuk semua ya, alhamdulillah. Sekarang saya akan memperkenalkan tentang penyembelihan hewan kurban. Silakan kalian semua fokus ke infokus yang ada di sebelah kanan kamu ya. Ya, di situ sudah ada PowerPoint tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah. Nah, SK atau standar kompetensi atau kompetensi dasar, indikatornya yang pertama, untuk standar kompetensi memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah. Untuk kompetensi dasarnya ada 3. Yang pertama, kita akan menjelaskan bagaimana sih tata cara penyembelihan hewan. Yang kedua, menjelaskan ketentuan akikah dan kurban. Yang ketiga, memperagakan cara penyembelihan hewan. Nah, setelah itu apa sih indikatornya? Yang pertama, menjelaskan pengertian penyembelihan hewan. Yang kedua, ada menyebutkan syarat penyembelihan hewan. Yang ketiga, menunjukkan dalil nakli tentang penyembelihan hewan. Yang keempat, menjelaskan pengertian akikah dan kurban. Yang kelima, menjelaskan ketentuan dan hal lain yang berhubungan dengan penyembelihan hewan kurban dan akikah. Setelah itu kita akan mempraktekkan cara menyembelih hewan. Ya, anak-anakku sekalian yang Bapak saya tidak cintai, untuk pertemuan kali ini itu sekilas tentang penyembelihan kurban. Tapi sebelumnya, apa kabar kalian semuanya pada hari ini? Sehat? Nah, sehat ya, alhamdulillah. Jadi kita untuk belajar itu kita harus semangat. Kenapa harus semangat? Karena kalau tidak semangat, kita tidak akan memberikan aura yang positif. Dengan aura yang positif itu, insya Allah kamu akan belajar dengan semangat, tidak gampang mengeluh, ya, dan selalu berpikir positif. Bisa untuk semangat? Nah, kalau gitu nih kalian kayaknya lemes semua ya. Kita harus ada ice breaking. Nah, sekarang yuk kita coba ice breaking. Semuanya coba berdiri, silakan. Ya, kali ini Bapak akan memperkenalkan kamu ice breaking tentang senam pinguin. Biar silakan nanti kalian mengikuti gerakan yang ada di layar info. Are you ready? Kalian siap? Mana suaranya? Siap? Siap. Alhamdulillah ya.
perhatikan, Bapak akan melanjutkan materi tentang penyembelihan hewan dan akikah. Ya, setelah tadi kalian paham bagaimana sih standar kompetensinya, bagaimana kompetensi dasarnya dan indikatornya, setelah itu kita akan membahas tentang materinya. Ya, di situ dikatakan bahwa pengertian penyembelihan. Nah, penyembelihan hewan menurut ilmu fikih ya disebut dengan azzabu atau az-zakatu, yang berarti tatoyub atau membuatnya menjadi baik, harum dan sedap. Sedang menurut istilah, penyembelihan adalah proses mematikan hewan dengan cara memotong saluran pernapasan serta dua urat nadi yang ada pada sekitar tenggorokan. Nah, setelah kita paham tentang pengertiannya, apa sih jenis-jenis penyembelihan hewan? Di situ dikatakan ada dua. Yang pertama secara tradisional, yang kedua secara mekanik. Secara tradisional bahwa di situ dikatakan pelaksanaannya dilakukan langsung dengan menggunakan tangan secara langsung. Kalau secara mekanik, penyembelihannya dilaksanakan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Nah, di situ ada syarat-syarat penyembelihan secara mekanik. Yang pertama, penyembelihannya harus Islam. Artinya apa? Orang yang menyembelihnya harus yang beragama Islam. Setelah itu mumayyiz, berakal sehat, tidak buta saat menekan tombol mesin. Setelah itu membaca basmalah, menyengaja menyembelih. Pisau pemotongnya, pelurunya bila senapan untuk hewan liar, terbuat dari logam besi atau baja. Ya, anak-anak yang Bapak saya cintai ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, tepuk tangan buat bersama. Terima kasih atas critical thinkingnya, berpikir kritisnya. Kalau kamu tidak paham, itu kamu wajib untuk bertanya. Oke, kali ini Bapak akan menjelaskan apa yang sudah saudari Siti bertanyakan. Seperti tadi saudari Siti bertanya tentang bagaimana cara sah penyembelihan. Nah, di situ dikatakan pertama bahwa syarat sah penyembelihan bahwa binatangnya dalam keadaan masih hidup dan merupakan binatang yang halal dimakan. Jadi, misalkan kalau misalkan binatangnya hidup tapi binatang, mohon maaf, binatang babi, apakah boleh sebagai hewan kurban? Tentu tidak, karena hewan babi adalah hewan yang haram untuk kita makan ya. Yang kedua, penyembelihnya harus yang beragama Islam. Sekurang-kurangnya sudah mumayyiz, berakal sehat, tidak buta, dengan sengaja dan membaca basmalah saat menyembelih. Nah, yang ketiga, alat yang digunakan harus tajam, terbuat dari logam besi atau yang lain, dan tidak syah dengan tulang, kuku atau gigi. Nah, itu ya. Saudari Siti, apa sudah jelas tentang cara sahnya? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Siti. Ya, anak-anak yang Bapak saya cintai, itulah sekilas tentang materi bagaimana sih kita melakukan penyembelihan hewan kurban. Ya, kalau sudah ada yang bertanya, maka Bapak rasa sudah cukup jelas semuanya. Nah, kali ini Bapak akan memberikan tugas, silakan dibuka LKS-nya. Nah, setelah itu silakan kalian lihat halaman 100
23 ya. Nanti buat PR silakan kalian kerjakan di rumah. Sampai sini paham? Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup jelas? Alhamdulillah. Oke, karena sudah cukup jelas, maka dari sini Bapak rasa untuk materi pada hari ini Bapak akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak akhiri, Bapak mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.